Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bagus Ragi Indrawan dengan NIM 221080 Dan di sini saya di kelas Manajemen Inovasi dan Teknologi. Dosen pengampunya itu Pak Mahfud Asyari SE MM. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan strategi berpikir kreatif. Nah, di sini pertama itu ada linear thinking. Linear thinking itu berpikir yang linear. Adalah proses biner yang dengan hanya dua set jawaban, benar atau salah. Untuk proses berpikir ini yang logis mengesampingkan setiap pilihan di luar jawaban, ya atau tidak dari pertimbangan. Nah, untuk proses ini sederhana, cepat, berurutan, dan terorganisasi sehingga menjadikannya proses berpikir yang paling populer. Nah, sini tuh ada grup A. Nah, grup A itu false face. False face itu ada false face, terus slice and dice, terus cherry split, think bubble, bubbles, and scamper. Untuk yang grup B itu ada untuk off war, idea box, terus ada idea grid, lotus blossom, phoenix, terus the great Trans-Pacific Airline and Storm Door Company, Future Fruit. Terus yang grup C itu ada Brooded Thing, Hall of Fame, Circle of Opportunity, ada Ideatunes, Clever Trevor. Nah, itu ada lateral thinking. Nah, lateral thinking itu kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah kompleks dengan menggunakan solusi yang kreatif. Terus ini ada bagian dari lateral thinking itu pertama ada chilling out, blue roses, terus the 3 BS, rattlesnake and roses, stone soup, true and false. Terus di sebelahnya itu ada dreamscape sama Da Vinci teknik, terus juga dari teknik not Kansas, the shadow, the books of death. Di sini yang pertama dulu ada false face. False face itu mengubah perspektif dengan melihat kebalikan dari asumsi yang ada. Nah, sepertinya contohnya itu, jika biasanya produk dibuat lebih kompleks, coba buat yang lebih sederhana. Nah, kebanyakan aplikasi bertambah fitur. Bagaimana jika fitur dikurangi untuk kesederhanaan? Terus juga toko fisik dianggap penting. Bagaimana jika hanya berbasis daring? Terus juga kursi kan biasanya memiliki 4 kaki. Nah, bagaimana jika hanya 3 kaki? Terus selanjutnya ada slice and dice. Teknik memecahkan masalah atau konsep menjadi beberapa kategori untuk memahami dan mengembangkan lebih lanjut. Digunakan untuk menyederhanakan masalah kompleks. Nah, contohnya itu memecahkan strategi pemasaran menjadi aspek individual seperti target, audiens, media. Memecahkan fitur aplikasi menjadi fungsi yang dapat ditingkatkan secara terpisah. Menganalisis komponen pengalaman pelanggan termasuk toko hingga pembayaran. Terus ada memisahkan elemen estetika, fungsionalitas, dan ergonomi untuk desain yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada cherry split. Nah, cherry split ini teknik untuk membagi ide atau masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Digunakan untuk menyederhanakan konsep yang rumit agar lebih mudah dikelola. Nah, contohnya itu seperti memecahkan proyek besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih terukur. Nah, selanjutnya ada think bubbles. Nah, think bubbles ini teknik untuk mengorganisasi ide dengan menggunakan diagram bentuk gelembung. Nah, setiap gelembung itu berisi ide atau konsep yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Digunakan untuk menemukan hubungan antara berbagai ide dan memperluas pola pikir. Nah, selanjutnya itu ada scamper. Scamper itu metode brainstorming yang membantu menghasilkan ide baru dengan memodifikasi konsep yang sudah ada. Nah, scamper merupakan akronim dari 7 teknik berpikir, yaitu substitusi, kombinasi, combine, adapt, modify, puto, another use, eliminate, and reverse. Nah, yang pertama itu ada substitute atau gantikan. Apa yang bisa diganti dalam ide atau produk. Terus ada combine.
Combine itu gabungkan. Bagaimana dua elemen dapat digabungkan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Terus yang ketiga, adaptasi, sesuaikan. Bagaimana konsep ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda. Terus yang keempat ada modify, ada ubah. Apa yang bisa ditambah atau dikurangi agar lebih efektif. Terus yang kelima itu ada photo another use, gunakan untuk tujuan lain. Bagaimana ide ini digunakan di bidang lain. Terus eliminate atau hilangkan. Apa yang bisa dihilangkan untuk menyederhanakan konsep. Ada yang ketujuh itu reverse, balikan. Apa yang terjadi jika kita membalikan atau membalik prosesnya. Nah, sini tuh ada contoh scamper. Yang pertama itu substitute, menggunakan bahan ramah lingkungan dan produksi kemasan. Terus yang kedua ada combine, menggabungkan fitur kamera dan ponsel untuk menciptakan smartphone dengan fotografi yang canggih. Terus ada adaptasi, mengadaptasi teknologi mesin mobil listrik untuk sepeda motor listrik. Terus juga ada modify, mengubah desain kursi kerja agar lebih ergonomis. Terus ada photo another use, menggunakan kemasan bekas sebagai tanaman. Terus ada eliminasi, menghilangkan tombol fisik pada smartphone untuk desain yang lebih minimalis. Ada reverse, mengembangkan konsep pembayaran terbalik, bayar setelah pakai bukan sebelum. Nah, itu adalah materi dari yang saya jelaskan tadi tentang metode dan strategi berpikir kreatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.